Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih diberinya nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Salawat dan salam mari sama-sama kita lihatkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya kita yang selalu berselawat kepada beliau mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah SKI Ummi Arlina MPD. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terdahulu. Nama saya Ariskan Kubawa Saragi, NIM 030 1183 PAI 3 semester 7. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai kemajuan peradaban Islam di masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama yaitu proses berdirinya Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Sunni yang berkuasa di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Makkah, Hejaz, dan Diyarbakir. Dinasti Ayyubiyah didirikan oleh Salahuddin Ayyubi. Penamaan Al-Ayyubiyah dinisbatkan kepada nama belakang Al-Ayyubi, diambil dari nama kakeknya yang bernama Ayyub. Nama besar dinasti ini diperoleh sejak Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi berhasil mendirikan kesultanan yang bermazhab Sunni, menggantikan Kesultanan Fatimiyah yang bermazhab Syiah. Keruntuhan Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah yang pernah mencapai puncak kejayaan dalam sejarah peradaban Islam mulai menampakkan kemunduran pada periode kedua khalifahnya. Kelemahan bidang politik dan pemerintahan menjadi salah satu penyebab utama dari keruntuhan tersebut. Hal ini disebabkan karena periode kedua pemerintahan Daulah Abbasiyah tidak mandiri dalam bidang politik dan pemerintahan. Berdirinya Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah adalah satu-satunya daulah Syiah dalam Islam. Nama daulah ini dinisbatkan kepada putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra. Didirikan oleh Said bin Husain yang merupakan keturunan Asmaliyah. Gerakan pendirian Daulah Fatimiyah tidak terlepas dari peran serta seorang pengikut Syiah bernama Abu Abdillah Asy-Syashi. Setelah kaum Alawiyin mampu menaklukkan Daulah Aghlabiyah di Tunisia, berdirilah Daulah Fatimiyah dengan khalifah pertama Abaidillah Al-Mahdi dengan ibu kota pemerintahnya kota Kairawan, Tunisia. Peradaban Islam di masa Daulah Ayyubiyah. Yang pertama itu kemajuan bidang pendidikan. Pemerintahan Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadi Damaskus sebagai kota pendidikan. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dengan pendidikan yang dikembangkan para penguasa Daulah Ayyubiyah tersebut. Mereka tidak hanya memprioritaskan dinding-dinding pertahanan kota, namun menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, serta membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini, tetapi juga mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk mengembangkan ilmu-ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar keseluruhan pelosok di Suriah. Di bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah-wilayah lain, membangun peradaban dengan kota-kota di Laut Tengah, Lautan Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dengan perdagangan, baik juga jalur laut
maupun jalur darat semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara-negara di Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat ini dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank, termasuk dengan letteror kredit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Di bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat teguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar Turki dan Afrika. Selain itu juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Di dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Di bidang pertanian, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk, dan bangunan serta terusan untuk mengaliri kebun pertanian. Para petani merasa manfaat dari fungsi irigasi tersebut, dari irigasi waduk dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah-limpah seperti kurma, gula, dan gandum, dan lain sebagainya. Salahuddin Al-Ayyubi memulai karir politiknya ketika ia masih muda. Ketika itu sang ayah yang bernama Najmuddin bin Ayyub menjabat sebagai komandan pasukan di kota Baklabak atau sebelah utara Suriah. Najmuddin bin Ayyub ditunjuk menjadi komandan oleh Gubernur Nuruddin Jangi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.